Selamat malam pemirsa, malam hari ini dialog khusus lawan COVID-19 hadir kembali menjumpai Anda dan kita tahu bersama dalam beberapa hari belakangan ini bahkan cukup santer suara dari para konsumen terkait dengan tagihan listrik yang mendadak. Tiba-tiba mengalami kenaikan, bahkan ada yang naik 300%. Mereka cukup kaget, tidak ada pemberitahuan apapun dan merasa tidak menggunakan listrik sebanyak itu. Dan rata-rata adalah pelanggan di 900 kilowatt yang ke atas yang mengalami kenaikan tarif cukup drastis. Sebenarnya apa yang menjadi polemik tagihan listrik di saat pandemi? Kenapa tiba-tiba pelanggan mendapatkan tagihan yang luar biasa dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya? Bersama dengan saya di studio JTV ada Pak Said Sutomo, Ketua YLPK Jatim. Pak Said, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir Pak Said, dan pastinya kalau kita bicara tentang polemik tagihan listrik, tentunya harus ada orang yang kompeten untuk membahas dan menjawab terkait dengan keluhan pelanggan. Dari PLN, Senior Manager General Affair, PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur, ada Bapak Rashid Naja yang terhubung di line telepon. Pak Rashid, selamat malam. Selamat malam Mbak Agnes dan selamat malam Pak Said. Teman-teman boleh dibantu audionya? Ya. Tadi sempat dengar suaranya Pak Rashid, selamat malam. Selamat malam. Alhamdulillah Mbak sudah. Agnes, selamat malam Pak Said. Selamat malam Pak Rashid. Terima kasih Pak Rashid sudah mau meluangkan waktu untuk bergabung dalam diskusi malam hari ini. Saya mungkin langsung ke Pak Rashid dulu ya Pak Said ya, karena memang ini kita butuh mendengar jawaban dari PLN. Pak Rashid, apa yang terjadi untuk tagihan-tagihan listrik yang mendadak tiba-tiba naik, bahkan kadang ada yang 300%, Pak Rashid? Ya, terima kasih Mbak Agnes. Jadi perlu kami sampaikan, yang pertama memang bahwa kami memahami adanya beberapa komplain dari pelanggan dan juga sekaligus kami bersimpati kepada pelanggan-pelanggan kami, pelanggan PLN yang mengalami lonjakan tagihan di bulan ini. Tetapi juga perlu kita ketahui dan patut untuk kita ketahui bersama bahwa perhitungan tagihan listrik itu terdiri dari dua komponen. Ada dua komponen utama. Yang pertama yaitu pemakaian listrik dan yang kedua adalah tarif listrik. Jadi tagihan listrik itu pemakaian listrik dikalikan dengan tarif. Nah, ini perlu kita ketahui bahwa tarif listrik sejak tahun 2017 itu tidak mengalami kenaikan. Ya, Ini perlu kita pahami. Jadi kenaikan tagihan itu bukan karena kenaikan tarif listrik, tetapi yang terjadi adalah kenaikan daripada pemakaian listrik itu sendiri. Jadi kenaikan tagihan listrik ini itu karena adanya pemakaian. Dan perlu kita ketahui juga bahwa tidak ada kaitan juga terkait dengan subsidi silang sebagaimana banyak yang disampaikan oleh masyarakat ya. Jadi tidak ada kaitan dengan subsidi silang. Jadi artinya kalau dari PLN sendiri sudah melakukan pengecekan ya ke sistem terkait dengan tagihan tersebut, bahwa memang tidak ada yang tidak ada yang salah dengan sistem, memang semuanya ditagihkan sesuai dengan pemakaian listrik. Begitu Pak Rashid? Ya betul, itu sesuai pemakaian. Tapi kami perlu bercerita terlebih dahulu bahwa sejak bulan Maret, di mana kita ketahui bahwa pada bulan Maret itu kita sudah memasuki masa pandemi COVID-19 ya. Dan juga adanya kebijakan dari pemerintah yaitu kebijakan PSBB. Betul. Di mana kita juga dituntut untuk physical distancing. Nah, pada saat bulan Maret tersebut, untuk menghitung pemakaian di bulan Maret, karena masa pandemi ini tersebut, petugas baca meter kami, petugas yang mencatat ke rumah-rumah pelanggan PLN itu kita nonaktifkan ya, untuk menjaga terjadinya penyebaran wabah COVID-19 ini. Sehingga pada bulan Maret, kemudian pada bulan April ya, itu dilakukan perhitungan rata-rata 3 bulan. Rata-rata 3 bulan ini kita ngambil bulan Desember, Januari dan Februari. Ya, nah ini perlu kita ketahui bahwa perhitungan rata-rata pada bulan Maret itu mengambil perhitungan rata-rata ketika masih
kondisi normal ya, pada kondisi normal. Ya, kita lakukan perhitungan rata-rata itu untuk rekening atau tagihan bulan April yang dicatat akhir Maret dan juga tagihan bulan Mei yang dicatat di akhir bulan April yang lalu. Ya. Artinya berarti di bulan Juni ini memang menjadi akumulasi dari pemakaian yang sebelum-sebelumnya, begitu Kak Pak? Karena yang sebelum-sebelumnya ternyata tagihannya adalah diambil rata-rata. Jadi kami juga perlu menyampaikan ini bahwa dengan adanya wabah pandemi COVID ini dan adanya kebijakan PSBB, ini terjadi adanya perubahan pola pemakaian listrik ya. Terjadi perubahan pola pemakaian listrik di mana kita diminta untuk stay at home ya. Banyak pekerja-pekerja yang tadinya pada saat normal bekerja di kantor, kita dituntut untuk WFH ya, work from home, dan juga anak-anak sekolah misalnya yang tadinya sekolah keluar rumah dari pagi sampai siang atau sore, ini full bekerja di rumah. Sehingga ini tentunya akan berkaitan dengan pola perubahan pemakaian listrik, di mana ketika berada di rumah pasti pemakaian energi listriknya itu meningkat. Nah, yang tadinya kita menghitung rata-rata 3 bulan misalnya di pemakaian Maret itu kan berdasarkan pemakaian ketika normal ya, ketika kondisi normal. Tentunya dengan pemakaian real sesungguhnya, sebenarnya itu pasti lebih tinggi daripada rata-rata 3 bulan itu. Itu terjadi di bagian April dan Mei karena adanya pola perubahan pemakaian yang meningkat di rumah. Baik, Pak Rashid, saya sebentar, saya ke Pak Said Sutomo. Pak Said, aduan seperti apa yang nyampe ke ILPK Jatim di sini dari sisi pelanggan? Benarkah seperti yang tadi disampaikan oleh PLN sudah mengatakan bahwa ternyata pemakaian listrik yang karena semua di rumah jadi listriknya mungkin akan jadi lebih tinggi, Pak Said? Ada 2 masalah yang saya tangkap di sini adalah pertama adalah penetapan akumulasi tagihan dengan mengambil rata-rata pemakaian. Kedua adalah tidak adanya petugas yang turun di lapangan yang mencatat volume pemakaian pelanggan tentang listrik yang dipakai itu. Nah, sebenarnya hak konsumen adalah hak informasi yang benar, jelas dan jujur tentang barang atau jasa yang dipakai. Andai kata pada saat PLN itu sebelum ada atau pada saat kebijakan tidak menurunkan petugas, mengumumkan kepada semua pelanggan atau semua konsumen bahwa untuk pencatatan secara mandiri harap dilakukan oleh konsumen. Mungkin tidak terjadi semacam ini, ya kan? Itu pertama. Jadi hak informasi untuk mendapatkan bahwa petugas itu tidak akan turun mencatat, itulah yang membuat konsumen tidak ikut serta berpartisipasi untuk mengecek pemakaian volumenya. Mungkin ada informasi itu tapi memang tidak menyeluruh, begitu ya? Yang nggak tahu, yang jelas umumnya konsumen tidak tahu ya. Baik. Kedua adalah pengeterapan tagihan rata-rata. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah rata-rata volume yang terendah atau diambil rata-rata volume pemakaian konsumen yang tertinggi dalam rentangan waktu selama petugas itu tidak turun, kan? Nah, dan dalam rentang waktu itu maka konsumen punya hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur tentang volume pemakaiannya. Di mana diklaim oleh PLN bahwa pada saat-saat pandemi ini volume pemakaian pelanggan ternyata ada lonjakan. Itulah yang di luar dugaan. Ya mungkin ada benarnya, mungkin karena kerja di rumah, AC yang biasanya dipakai untuk malam saja, tapi untuk seharian karena butuh suasana dingin di rumah, atau kegiatan-kegiatan lain yang
biasanya itu bisa digunakan di kantor, Sekarang di semuanya tempat pindah ke kerja, rumah semuanya dibebankan oleh kegiatan di rumah, sehingga volume pemakaian listrik di rumah menjadi tinggi. Oke. Nah, itu yang perlu diinformasikan Disampaikan. secara data kepada pelanggan. Nah, Baik, Pak Said, sebentar. kenapa? Salah satu kewajiban konsumen adalah wajib membayar sesuai dengan volume pemakaian yang disepakati. Oke. Nah, Tapi kalau kita tidak tahu itu, lalu bagaimana kita membayarnya, begitu ya? Jadi konsumen harus bayar sesuai dengan harga yang disepakati, ya kan? Oke. Nah, kesepakatan tarif PDL sudah clear, Ya, sekarang tidak persoalannya naik. adalah terkait dengan Berarti pencatatan. kesepakatan kita adalah tetap pada harga yang yang disepakati dengan DPR, pemerintah itu ya. Nah, sekarang kesepakatan kasus ini berapa yang harus dibayar? Oke. Itu tetap harus ada kesepakatan. Maka oleh karena itu, maka PLN seharusnya membuka manajemen respon komplain seluas-luasnya di setiap unit, dimediasi, disindakan. Nah, kemudian berapa yang disepakati yang harus dibayar? Ya itulah antara konsumen dan PLN yang harus dibayar. Baik, Pak Said, saya hold dulu di situ. Ada beberapa catatan untuk Pak Rashid, tapi kita jeda dulu. Nanti setelah jeda iklan, pemirsa, Anda juga, saya yakin mungkin ada banyak unek-unek atau keluhan atau mungkin sharing terkait dengan tagihan listrik di tengah pandemi kali ini, bisa langsung menghubungi atau chat ke WhatsApp dari JTV. Kami kembali saat lagi untuk Anda. Ya, Anda kembali bersama dengan kami, pemirsa. Monggo yang mau sharing atau mungkin mengeluarkan unek-uneknya terkait dengan tagihan listrik di tengah pandemi, ada line chat WhatsApp kami yang sudah tertera di layar kaca. Anda bisa langsung hubungi. Kami akan tampung sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan bisa menjawab semuanya. Karena kalau dari PLN tadi mengatakan, Pak Rashid mengatakan tarif listrik tidak ada perubahan. Tapi pemakaian listrik inilah yang kemudian yang harus dibayarkan. Nah, Pak Rashid, dari beberapa catatan Pak Said tadi mungkin bisa dibantu dijawab, Pak Rashid. Artinya pemakaian di bulan Mei yang kemudian dibayarkan di bulan Juni yang harus saat ini tagihannya tinggi, ketika belum ada orang yang terjun ke lapangan untuk melakukan pencatatan, lalu ini pemakaiannya ini berdasarkan apa pencatatannya yang kemudian ditagihkan kepada pelanggan? Ya, baik Mbak Agnes, kami perlu tambahkan lagi informasi bahwa kebijakan ketika petugas catat meter tidak turun ke lapangan mengunjungi pelanggan-pelanggan, ada dua kebijakan yang kami terapkan, dan ini sama dengan di beberapa negara juga ya. Yang pertama tadi sudah kami sampaikan bahwa dengan menggunakan rata-rata 3 bulan. Betul. Nah, kemudian yang kedua, kami juga memberikan fasilitas kepada pelanggan PLN itu dengan baca meter mandiri. Ya, dengan baca meter mandiri, kami berikan fasilitas hotline, WhatsApp, ya. Pelanggan-pelanggan PLN itu mengirimkan stand KWH meter dan juga foto KWH meter di rumah. Jadi jelas di situ berapa standnya. Ya memang jumlahnya tidak begitu banyak ya, tidak begitu banyak, sehingga yang tidak melakukan pengiriman melalui baca meter mandiri tersebut itu memang dilakukan perhitungan tagihan rata-rata 3 bulan, ya rata-rata 3 bulan. Kemudian juga kami perlu sampaikan bahwa ketika di akhir Mei seluruh petugas baca meter untuk pencatatan meter di pelanggan-pelanggan PLN itu sudah turun, ya sudah turun ke lapangan mencatat seluruh pelanggan-pelanggan PLN. Ini memang karena adanya beberapa kelonggaran PSBB juga, sehingga memungkinkan seluruh petugas baca meter turun ke lapangan untuk mendapatkan angka yang lebih faktual, ya, untuk mendapatkan angka yang lebih faktual. Jadi rekening Juni 2020 ini itu sudah berdasarkan hasil pencatatan meter, ya. Jadi hanya 2 bulan saja yang dilakukan dengan perhitungan rata-rata saja. Sehingga kalau kami ilustrasikan
memang di bulan Juni ini itu ada penambahan akibat adanya selisih 2 bulan di bulan tagihan April dan tagihan Mei itu terjadi carry over masuk ke rekening Juni 2020 ini, sehingga betul ada beberapa lonjakan, beberapa pelanggan PLN itu terjadi lonjakan, memang ada yang bahkan lebih dari 100%. Ya, demikian itu. Pak Rashid, maaf, ini artinya berarti bulan April itu kita ambil rata-rata 3 bulan, Desember, Januari, Februari. Begitu ya? Kalau bulan Mei kita ambil rata-rata Maret, April, Mei. Begitu ya, Pak Rashid ya? Ya, baik. Nah, ini lebih bagus kalau saya ilustrasikan ya. Misalnya kan rata-rata 3 bulan ketika di pemakaian Mei itu misalnya rata-rata 3 bulannya 50. Pemakaian 50. Tapi ketika di bulan Maret, pemakaian Maret itu, realnya karena ada WFH dan lain-lain sebagainya, itu realnya itu sekitar 70 kWh misalnya. Pemakaian. Enggak, berarti ada selisih 20. Tetapi pada saat itu karena perhitungan rata-rata 3 bulan, PLN hanya menagih sekitar 50 tadi. 20 itu belum tertagih pada saat itu. Ya, demikian juga pada bulan Mei, ya pada bulan Mei. Sehingga terjadi 20 di bulan April, kemudian ada selisih 20 juga di bulan Mei, itu tercarry over masuk ke dalam rekening Juni 2020. Demikian. Artinya berarti kita membayar apa yang sudah kita keluarkan, tetapi ketika itu belum bisa terbayarkan karena memang tagihannya masih rata-rata 3 bulan. Begitu ya Pak Rashid ya? Ya, betul, Mbak Agnes. Baik, Pak Said, dengan begitu apakah cukup fair enough begitu? Atau gimana dengan informasi yang tadi disampaikan Pak Rashid? Ketika kita, ya mungkin pelanggan masih menganggapnya kita bayar rata-rata 3 bulan, tapi kita tidak tahu ternyata bahwa kalau ada selisih itu nanti akan diakumulasikan justru di bulan Juni ini. Ya. Kalau memang diyakini ada selisih, berarti di situ penghitungan rata-ratanya bisa diyakini rata-rata tertinggi. Menghitungnya kan ya. Nggak mungkin dihitung dengan rata-rata terendah. Kalau dihitung dengan rata-rata terendah, PLN pasti rugi. Pasti dia menghitung rata-rata pemakaian tertinggi, sehingga ada selisih. Nah, selisih itu yang harus dikembalikan. Nah, persoalannya sekarang, kalau sampai ada keselisih harga, itu selisih yang dibayar oleh konsumen itu adalah karena kesalahan secara elektronik, penambahan disengaja oleh manajemen PLN, itu sudah kena undang-undang ITE itu. Tapi kan ini bukan penambahan yang disengaja, Pak Said. Atau gimana definisinya kalau versi dari Pak Said? Apakah ini masuk dalam kategori penambahan yang disengaja? Kalau memang dihitung rata-rata tertinggi, itu kan berarti sudah ada kesengajaan. Kalau dihitung rata-rata tertinggi kan logikanya kan pasti ada selisih, pasti ada rasa ketidakadilan. Ada pembayaran yang rendah tapi dihitung tinggi. Gitu loh. Kalau dihitung rata-rata terendah, ada yang tinggi tapi diturunkan, kan begitu logikanya ya kan. Nah, persoalan sekarang ini penghitungan rata-rata itu loh. Dihitung rata-rata tertinggi atau terendah. Sebentar, Pak kalau Said. Terendah ya mungkin. Supaya rata-rata tertinggi terendah ini maksudnya kalau misalnya saya itu hitungannya per orang atau rata-rata secara menyeluruh atau gimana, Pak Rashid? Jadi per pelanggan, bukan ya? Secara umum, bukan secara umum. Jadi per pelanggan. Misalnya pelanggan A ini pemakaiannya di bulan Desember 2019 itu berapa? Misalnya 55. Kemudian pemakaian yang bersangkutan pelanggan tersebut di bulan Januari misalnya 45. Kemudian di bulan Februari 50. Nah, total 3 bulan itu kan 150, nanti dibagi 3 rata-rata 50. Jadi berdasarkan masing-masing pelanggan, ya. Jadi tidak ada istilahnya terendah atau tertinggi, karena ini masing-masing pelanggan. Berapa pemakaiannya ketika di bulan Desember, kemudian di bulan Januari dan bulan Februari. Jadi rata-rata per pelanggan itu berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Ada yang rata-ratanya hanya 40. Ada rata-rata yang 50.
Itu tergantung masing-masing individu pelanggan, pemakaian individu pelanggan. Oke, baik Pak Rashid, terima kasih untuk penjelasannya. Saya boleh baca dulu untuk beberapa chat WhatsApp yang sudah masuk ya, sebelum nanti kita jeda. Pembayaran bulan Juni ini sangat mencekik. Masa saya hanya pakai kipas angin, pembayarannya hampir sama dengan tetangga yang pakai AC. Gimana cara penghitungannya? Selamat malam, saya Wiono dari Candi Lontar di Surabaya Barat. Setiap bulan saya mencatat mandiri meteran di rumah dan selama 7 bulan rumah saya renovasi, jadi pemakaian listrik 70% tidak saya pakai, hanya menyalakan lampu di malam hari. Dari dulu tagihannya standar sesuai pemakaian, tapi kenapa pemakaian sama, tagihan bulan Juni ini naik sekitar 80%. Padahal sudah ada pencatatan mandiri Pak Rashid di sini. Ada satu lagi, selamat malam, saya Evi, salah satu warga masyarakat Kabupaten Nganjuk. Menurut saya akan lebih baik jika ada pemberitahuan terlebih dahulu tentang kenaikan biaya listrik. Kemarin saudara saya bayar listrik naik. Alhamdulillah ada uang simpanan untuk bayar. Kalau tidak ada, mau bayar pakai apa? Apalagi dengan keadaan pandemi seperti ini, banyak terjadi PHK dan penutupan usaha. Kalau ada pemberitahuan sebelumnya, jadi kami masyarakat bisa menyiapkan biayanya. Oke, baik. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di line WhatsApp ya. Kita akan tampung dulu, termasuk nanti akan kembali dijelaskan. Ada yang sudah mencatat mandiri, tapi ternyata toh tagihannya juga tetap naik, artinya saya tidak tahu apakah dari sisi informasi atau sekali lagi terkait dengan pemakaian listriknya. Kami kembali saat lagi untuk Anda pemirsa. Ya, Anda masih bersama kami pemirsa untuk dialog khusus lawan COVID-19 dan monggo yang masih mau bergabung di Tako Enang WA JTV, ada Pak Rashid di sini di line Zoom, ada Pak Said Sutomo di studio JTV sebagai Ketua YLPK Jatim, dan saya juga terhubung dengan salah satu pelanggan PLN, ada Mbak Ziana. Mbak Ziana, selamat malam. Iya, selamat malam Mbak Agnes. Oke, terima kasih Mbak Ziana sudah bergabung. Iya. Di sini mumpung juga ada Pak Rashid nih dari PLN. Mbak Ziana, apa yang dirasakan Mbak Ziana? Kabarnya Mbak Ziana mengalami kenaikan juga untuk tarifnya. Iya, kenaikannya sangat ini ya. Gimana? Selamat malam buat Pak Rashid. Pak Rashid. Selamat malam, gini, selamat Pak. malam Mbak Ziana. Pak Rashid, ini tadi mau bayar listrik. Ini tadi mau bayar listrik, lihat tagihan, kaget. Naiknya sekitar banyak banget Pak. Ini gini, 2 bulan kemarin kita itu dapat tagihannya cuma kurang lebih 60.000. Lah, tak pikir itu karena ada subsidi COVID dari pemerintah 50% gini, karena kita pakai yang 900 watt. 900 ya, yang 900 maksudnya. Dayanya 900 gitu kan. Terus tagihan bulan April, bulan gitu. Nah, alhamdulillah kan, tak kira rezeki gitu ya Pak ya. Lah terus kenapa bulan Juni ini tadi pas mau bayar udah normal dikira lah 200-300 gitu kan, seperti biasanya cuma 150 sampai 200 gitu. Malah 914.140 rupiah sampai apal gitu kan. Lah otomatis naiknya udah berapa kali lipat gitu Pak, dari yang biasanya normal 150 sampai 200 jadi 14.140 rupiah gitu kan. Ya udah mundur gak jadi tak bayar gitu. Mbak Ziana, pemakaiannya gimana nih? Pemakaian listrik selama ini? Ya normal Mbak, karena kan ini cuma 900 gitu kan, dayanya cuma 900, nggak laundry, istilahnya bukan buat kerja gitu kan, rumah nggak biasa ya, mungkin cuma hanya TV, lampu, listrik, kulkas, mesin cuci, udah gitu aja, yang biasanya cuma sekitar 150 sampai 250 gitu. Lah kok malah jadi 914 gitu kan, langsung pusing gitu karena solusinya gitu. Buat Pak Rashid mungkin ada solusi terbaik. Buat kita yang mau bayar itu kan ya bingung bayar pakai uang apa, apalagi ini juga masih baru new normal gitu kan, masih kena dampaknya COVID. Juni langsung bayar segitu, nah, langsung bingung. Sebelumnya 60.000 ya Mbak Ziana ya? Itu Pak, bagaimana? Sebelumnya? Iya ini bulan April 60.000? Iya, sebelumnya sekitar April, Mei itu cuma 60.000 gitu kan. Saya juga bingung loh kok murah. Nah tak kira itu karena
ada subsidi dari pemerintah, ya kan kita alhamdulillah bayarnya cuma segitu gitu kan Mbak. Oke, yang untuk hari ini tadi begitu cek tagihan sudah terbayar atau gimana? Atau masih ditunggu Belum, dulu? Mbak. Belum bayar ya? Tunggu dulu, belum bayar, nggak ada uangnya lah kalau 914.000 gitu. Kan ya udah nggak sesuai dengan rata-rata biasanya gitu kan. Oke, Mbak Ziana. Tagihan listrik. Kita juga belum komplain juga sih ke PLN setempat karena tadi maunya kan bayarnya sore gitu kan, mau bayar sore pakai M-Banking gitu. Jadi segitu langsung cancel gitu. Oke. Ya gitu Mbak Agnes. Baik, Mbak Ziana, Anda nggak komplain ke PLN setempat, ini langsung komplainnya ke Pak Rasid langsung ini. Pak Rasid, monggo Pak Rasid ini. Silakan Pak Rasid. Ini gimana Pak Rasid? Ternyata 900 watt ini rata-rata kan memang sebenarnya pemakaian normal Pak Rasid. Mungkin nggak terlalu tinggi ya untuk pemakaian 900 watt, tapi lonjakannya sangat-sangat tinggi yang dirasakan. Bahkan ada yang sampai 1 juta Pak Rasid. Ya, baik, malam Mbak Siana ya. Terima kasih sudah menyampaikan ini keluhan. Iya, Jadi malam. begini. Jadi daya 900 itu ada 2. Ya. Ada R1 900 VA bersubsidi, itu yang mendapatkan stimulus COVID-19 dari pemerintah, yaitu ada diskon 50%. Ya. Kemudian ada lagi R1 mampu ya, R1 mampu dari 900. Nah ini yang Mbak Ziana ini yang mana ini? Apa yang 900 VA non subsidi atau yang bersubsidi? Ya nanti kita cek ya, nanti kita cek. Jadi untuk keseluruhan juga Mbak Agnes kami perlu sampaikan bahwa untuk menangani komplain pelanggan atau keluhan pelanggan ini, itu PLN selain dari kanal kontak center 123 yang sudah kita siapkan, juga di Provinsi Jawa Timur ini kita menyiapkan ada 130 posko pengaduan, ya, ada 130 posko pengaduan dan juga ada 114 layanan WhatsApp, ya. 114 itu sesuai dengan jumlah unit layanan sampai ke kabupaten kecamatan yang ada di Jawa Timur. Jadi nanti dari Mbak Ziana bisa kami dapatkan informasi kira-kira nomor pelanggannya berapa, nanti akan kami tindak lanjuti sekaligus melakukan pengecekan ya. Terkait dengan terjadinya lonjakan ini. Solusi sementara berarti memang tidak perlu dibayar dulu, Pak Rasid, atau gimana? Ya, yang tidak perlu dibayar dulu. Yang tidak perlu dibayar dulu kita cek. Serius Pak ya? Ya, betul. Nanti kita cek lah. Ya, ya silakan nanti alamat dan ID file-nya disampaikan ke. Soalnya kan takutnya kalau nggak dibayar, pastinya saja yang kedua diputus. Ya ini kan ada case tersendiri ya, ada case khusus. Nanti silakan ID pelanggannya atau nomor pelanggannya itu dilaporkan, atau silakan nanti WA juga ke saya, enggak apa-apa. Oke, siapa ya, bener ya. Baik, sebentar dulu. Iya nanti kalau kita gini loh Mbak, kalau kita nggak dibayar ya, kalau kita nggak bayar, otomatis nanti pajaknya tambah tinggi. Terus nggak bayar lagi, PLN ke rumah langsung diputus tanpa pemberitahuan. Biasanya kan gitu, kalau tanpa pemberitahuan nggak ada orang langsung diputus gitu kan. Jadinya ya gimana gitu kan. Oke, baik Mbak Ziana, sebentar ya. Sebentar Mbak Ziana, Pak Rasid. Sebentar, saya ke Pak. Perlu sampaikan juga. Monggo, gimana? Ya, jadi terjadinya lonjakan rekening listrik di bulan Juni ini, itu PLN memberikan solusi kepada pelanggan-pelanggan PLN yang lonjakannya tinggi tersebut dengan memberikan kebijakan ada namanya skema perlindungan lonjakan untuk meringankan beban pembayaran daripada pelanggan-pelanggan PLN itu. Maksudnya nyicil lagi gitu Pak? Ya? Maksudnya nyicil lagi gitu, skema pembayaran? Ya betul, jadi yang kenaikannya 20% ke atas, 20% ke atas, kita berikan ada kebijakan untuk
pada bulan Juni ini yang pelanggan-pelanggan yang kenaikannya 20% ke atas diberikan kebijakan untuk membayar 40%-nya saja. Ya. Nanti 60%-nya. 60%-nya nanti ditagih juga. 60%-nya nanti dibayarkan 3 bulan ke depan. Setiap bulannya itu 20%. Jadi itu yang diberikan keringanan. Berarti sama aja Pak ya? Ya tetap sama aja bayar. Kan masalahnya gitu kan, mungkin ada beberapa pelanggan gitu, yang merasa mungkin nggak pakai listriknya sampai sebegitunya, itu jadi agak merasa berat untuk bayar. Mbak Ziana sebentar saya ke Pak Said dulu. Pak Said gimana? PLN sudah mencoba untuk memberikan jawaban, bahkan memberikan solusi terkait dengan tagihan yang tinggi tersebut? Ya ini pencatatan manual itu memang risikonya begitu. Seringkali saya itu mengingatkan kepada konsumen untuk para pelanggan, kalau memang ada tagihan yang rasionalisasinya itu rendah, gitu, artinya kok bisa rendah, kok murah gitu, jangan berpikiran itu kebaikan PLN gitu loh. Bisa saja pencatat meternya itu malas, terus akhirnya dihitung rata-rata ketika pemakaiannya rendah, akhirnya tagihannya rendah. Itu akan diakumulasikan utang berikutnya. Akhirnya tiba-tiba tagihan belakangnya mendalburi, artinya melonjak tinggi. Nah itu, sekarang. Oleh karena itu ke depan PLN sudah tidak bisa lagi bertahan untuk manual, harusnya sudah digital gitu loh, yang bisa dipertanggungjawabkan secara akurat dan faktual gitu. Artinya reformasi teknologi ke depan itu harus segera dilakukan. Tapi dengan solusi yang diberikan PLN di masa seperti sekarang ini, menurut Pak Said dari sisi lembaga konsumen, apakah itu sudah cukup menjawab atau ada hak-hak lagi dari konsumen yang harus segera disuarakan juga? Hak informasi yang benar, jelas dan jujur tentang pemakaiannya itu. Nah, itu tagihan yang rendah kadang-kadang katanya 50-60 ribu, kadang-kadang biasanya 160-150, tiba-tiba bisa 50 ribu. Nah, itu apa masalahnya? Gitu loh. Apakah memang kesalahan pencatat meter atau memang karena pemakaiannya rendah pada saat itu dan tiba-tiba naik 900 itu hitung-hitungan volume pemakaian seperti apa itu loh yang memang harus dibayar oleh pelanggan. Kalau memang tagihan dari 900 itu memang tagihan volume jumlah pemakaian listrik. Nah, itu harus dijelaskan secara transparan. Oke, terkait dengan volume Pak Rasyid, ini juga kita dapat chat juga WhatsApp, di line WhatsApp, saya boleh bacakan dulu sebelum kita jeda ya. PLN saya naik 70%, saya di Surabaya pemakaian biasa. Kalau memang PLN beralasan saat WFH penggunaan listrik di rumah naik, oke. Tapi mulai bulan April sampai dengan hari ini toko saya tutup. Otomatis penggunaan listrik di toko berkurang hampir 80%. Tapi kenapa tagihan bulan ini justru tagihan saya naik 74%? Penghitungannya bagaimana? Kemudian ada lagi dari Jombang, biaya tagihan saya mulai bulan Januari 70 sampai bulan Mei tadi saya mau bayar listrik ke Indomaret, ternyata 200 lebih ya tidak saya bayar. Padahal rumah saya kosong, cuma panjeran ada 4 lampu yang nyala. Jadi monggo nanti Pak Rasyid bisa membantu mengklarifikasi lagi kalau memang itu pemakaian, tapi kenapa ada banyak juga yang mengalami lonjakan padahal rumahnya atau bahkan tokonya juga tutup, katakanlah hanya lampu yang kemudian menyala. Kami jeda dulu pemirsa, jangan kemana-mana, kami kembali saat lagi. Baik, terima kasih Anda tetap bergabung bersama dengan kami pemirsa untuk dialog khusus lawan COVID-19. Monggo masih ada yang mau bergabung di line chat WhatsApp, kami masih tampung. Sebelum saya ke Pak Rasyid, saya ke Mbak Ziana dulu. Mbak Ziana? Masih bergabung? Mbak Ziana? Oke, mungkin sinyal ya. Saya langsung ke Pak Rasyid. Pak Rasyid, monggo Pak Rasyid. Ini ada beberapa pertanyaan kalau memang itu pemakaian, tapi ternyata pemakaiannya banyak yang ya katakanlah dengan toko tutup atau apapun itu hanya lampu saja yang nyala. Ini gimana Pak Rasyid? Yakin PLN tidak ada kesalahan dalam sistem begitu? Jadi begini, pada akhir bulan Mei untuk rekening Juni, itu kan seluruh petugas pencatat meter kami itu sudah
terjun ke lapangan, ya sudah terjun ke lapangan, mencatat, memfoto berapa stand KWH meter di rumah-rumah pelanggan, sehingga rekening Juni itu sudah berdasarkan data faktual hasil pencatatan meter di rumah-rumah pelanggan itu. Jadi angka stand terakhir itu sudah kita dapatkan secara faktual, secara real ya. Jadi rekening Juni ini itu sudah benar-benar hasil yang lebih akurat ya. Itu begitu ya Pak. Jadi di akhir Mei petugas itu sudah turun ke lapangan mencatat, artinya berarti yang kemudian dihitung oleh PLN adalah catatan di akhir Mei, kemudian dicocokkan dengan sebelum petugas tersebut off, begitu ya Pak Rasid ya? Iya betul, iya. Dan kemudian dikurangi dengan selisih dari rata-rata yang tadi sudah dibayarkan, itu yang kemudian akhirnya numpuk di bulan Juni, begitu Pak Rasid? Iya betul. Dan Pak Rasid ya, itu yang terjadi lonjakan itu. Secara sistem berarti tidak, Pak Rasid atau teman-teman PLN meyakini tidak ada kesalahan begitu Pak dalam penghitungan atau apapun itu, karena kalau kita mengambil logika toko tutup katakanlah begitu, yang nyala hanya lampu, maka kenapa bisa sampai lonjakannya 70% Pak? Ya ini memang silahkan kita lakukan verifikasi ya, verifikasi stand akhir di rumah-rumah pelanggan dengan berapa stand yang ditagihkan oleh PLN. Apakah itu terjadi perbedaan? Kita verifikasi. Nah, kita sudah menyampaikan kepada seluruh pelanggan kita bahwa ada beberapa saluran, ada kanal untuk pengaduan-pengaduan bisa ke call center 123, dan juga ada posko-posko pengaduan kita, dan juga ada layanan-layanan WhatsApp untuk bisa dikirimkan ya, bisa dikirimkan stand akhir lewat foto yang dikirim ke pelanggan, nanti kita cocokkan ya, apakah sudah sesuai atau tidak dengan tagihan listrik di bulan Juni ini. Memang perlu kita verifikasi ya, kita harus cocokkan itu. Berarti melaporkan ya ke PLN ya kalau memang ada yang merasa bahwa tagihannya melonjak sangat tinggi. Saya ke Mbak Ziana sudah terhubung kembali. Mbak Ziana, tadi sempat mendengar suaranya di line Zoom. Sudah terhubung kembali? Oke, sambil menunggu. Halo. Oke, Mbak Ziana. Ya, Mbak Agnes. Ya. Mbak Ziana, dengan penjelasan dari PLN, Mbak Ziana sebagai konsumen yang katakanlah tagihannya saat ini melonjak dengan sangat tinggi dari 60.000 kemudian menjadi 900.000 sekian, ada tanggapan begitu atau mungkin saran atau komentar untuk PLN dan juga konsumen-konsumen lain? Iya. Gini, untuk PLN ya kita memang sebagai warga negara ya membayar listrik gitu kan ya. Terus alangkah baiknya kalau seumpama kemarin itu ada pemberitahuan langsung ke konsumen gitu kan. Apalagi sekarang media sosial juga langsung menyebar gitu. Jadi nggak kaget, semua warga itu pelanggan tuh nggak kaget seperti itu Pak. Terus selanjutnya kalau seumpama kita mau laporan ke PLN ya semoga dilayani dengan baik, karena memang namanya manusia kalau udah dapat laporan banyak lah, petugas PLN terkadang itu malah melayaninya malah nggak baik, malah bentar nanti dan lain sebagainya seperti itu Pak ya. Jadi kami mohon dari petugas PLN yang sendiri juga melayani, menjelaskan dengan baik keluhan-keluhan dan menerima dan ditampung, dikasih solusi yang sebagaimana mestinya gitu. Oke, baik. Mbak Ziana, terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami dan juga menyampaikan keluhan serta sarannya juga malam hari ini. Terima kasih Mbak Ziana, mudah-mudahan nanti bisa segera mendapat jawaban. Ya, selamat malam untuk Mbak Ziana. Pak Rasid masih bersama dengan kami, Pak Said juga. Pak Said, sekali lagi, ketika ada lembaga publik yang kemudian tidak memberikan informasi secara clear, versi dari konsumen, itu gimana? Meskipun padahal dari PLN merasa bahwa kami sudah menginformasikannya, itu gimana Pak Said? Kan ada undang-undang keterbukaan informasi publik. Jadi undang-undang itu memang sudah mengatur mekanismenya jika sampai
lembaga publik, perusahaan publik ini tidak memberikan informasi atau memberikan informasi tapi tidak memuaskan, itu bisa dipermasalahkan. Dan itu ada pidananya 1 tahun gitu, dan ada dendanya. Jadi masyarakat pada umumnya semua bisa mempersoalkan atau mempertanyakan, cari informasi, tapi ya itu harus dengan surat resmi, tembusannya kepada KIP, Komisi Informasi Publik dan sebagainya. Nah, penyelesaian semacam ini sangat perlu. Artinya penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Nah, kalau sampai di penyelesaian sengketa di luar pengadilan, mungkin di Jawa Timur ada BPSK, di kami juga ada Lembaga Perlindungan Konsumen ya. Itu adalah lembaga-lembaga yang disediakan oleh pemerintah atau oleh swadaya masyarakat untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, untuk mencari kesepakatan dalam hal pembayaran yang menjadi kewajiban konsumen. Jika tidak terjadi kesepakatan di luar pengadilan, maka bisa dilanjutkan ke meja hijau, gugatan ke pengadilan dari salah satu pihak. Tapi harapannya tidak sampai seperti itu ya, karena nanti takutnya dampak di lapangan juga ya. Jadi itu, jadi saluran untuk komplain dan sebagainya itu gunakan, jangan sampai tidak digunakan, gitu loh. Jadi saluran komplain sampai 15 hari, kalau undang-undang informasi publik itu dalam waktu 30 hari harus memberikan jawaban. Kalau tidak memberi jawaban, sorotan lagi, baru dikasih waktu 10 hari. Kalau 10 hari tidak dijawab, maka bisa disengketakan di Komisi Informasi. Baik, ada sanksi dan juga ada ancamannya Pak Rashid. Saya sedang tidak ngomporin atau apapun itu Pak Rashid, sekali lagi karena mungkin warga tadi Mbak Ziana mengatakan coba kalau diinformasikan. Memang tidak ada informasi sebelumnya Pak Rashid terkait dengan tagihan yang kemudian tiba-tiba melonjak begitu, bahwa ini nanti akan diakumulasikan di bulan Juni, kekurangan atau selisihnya. Jadi terkait dengan informasi, yang pertama ketika di akhir Maret, ya di bulan-bulan Maret ketika masa pandemi, kami juga menyampaikan ke seluruh media sosial dan juga media cetak bahwa berhubung masa pandemi COVID dan adanya PSBB, petugas baca meter kami itu tidak terjun ke lapangan, sehingga kami memberikan kebijakan untuk tagihan rekening listrik itu berdasarkan yang pertama rata-rata 3 bulan, dan juga ada kebijakan bermohon kepada pelanggan untuk menyampaikan hasil baca meter mandiri, ya, hasil baca mandiri. Kami sudah sosialisasikan itu ke beberapa media sosial dan media cetak. Dan juga terkait dengan penanganan keluhan-keluhan ini dengan membentuk posko pengaduan, kemudian layanan WhatsApp, juga kami sudah sampaikan, kami sudah rilis ke beberapa media cetak dan juga media sosial ya. Ya memang belum semua pelanggan-pelanggan PLN mungkin bisa membaca itu, tetapi kami sudah menyampaikan kebijakan-kebijakan itu. Ya gitu Mbak Agnes. Baik. Pak Rashid, ini mungkin ada beberapa juga yang sudah masuk di line WhatsApp, monggo bisa dibantu ditanggapi. Assalamualaikum, saya Ferry dari Tuban. Mau ditanyakan untuk bulan ini penghitungannya bagaimana, kok melonjaknya sangat tinggi lebih dari 50%? Karena di daerah saya banyak yang mengeluh, sudah ada beberapa penjelasan tadi dari PLN. Jika tadi dari pihak PLN bilang dibayar 40% dulu dan yang lain diangsur 20% selama 3 bulan, mekanisme gimana? Mohon dijelaskan lagi karena melonjak sebegitu besar. Kemudian dari Pasuruan Armunanto, usul saja petugas kontrol KWH ke rumah pelanggan sebaiknya dibubarkan saja, karena ketika ada masalah nggak ada tanggung jawabnya. Sebaiknya pelanggan cukup foto KWH meter masing-masing dan cukup WA ke PLN, ini baru akurat dan fair. Terima kasih. Pak Rashid, monggo, ini ada beberapa usulan yang menarik, termasuk juga monggo dijelaskan terkait dengan solusi cicilan tadi itu 40%, kemudian 20%-nya lagi 3 bulan. Ya, ini juga sudah kami sampaikan, sudah kami rilis ke media sosial juga terkait bagaimana penanganan komplain pelanggan ini. Jadi solusi yang kami berikan untuk memberikan keringanan kepada pelanggan-pelanggan yang lonjakan tagihannya naik atau tinggi, yaitu sebagaimana kami sampaikan tadi bahwa pada rekening bulan Juni ini itu kenaikan yang pelanggan-pelanggan yang naiknya 20% ke atas,
dibayarkan 40% ya di bulan Juni, sisanya 60% itu nanti dibayar 3 bulan ke depan, masing-masing 20%, 20%, 20%. Itu mekanisme yang kami sampaikan. Itu lewat pengajuan dulu atau gimana, Pak? Jadi ada dua memang terkait dengan keluhan ini. Ada memang yang sudah otomatis ya, sudah otomatis, dan juga ada lewat penyampaian atau keluhan ke PLN yang tagihannya naik itu. Tapi mekanisme daripada pemberian atau perlindungan ini itu sama. Ya silakan pelanggan-pelanggan kita. Jadi di Jawa Timur itu ada sekitar 398.000 ya. 398.000 yang kenaikannya di atas 20%. Ya silakan. Dan PLN juga sudah memetakan di daerah-daerah mana, di unit-unit mana, pelanggan-pelanggan mana saja, itu sudah dipetakan oleh PLN dan siap juga untuk dikunjungi atau dihubungi oleh PLN. Baik, Pak Rashid, persoalannya begini, masyarakat sebenarnya tidak ada masalah kalau harus membayar begitu ya, apalagi kalau memang dalam kondisi begini mungkin mereka akan mengajukan sendiri keringanan-keringanan. Tapi masalahnya yang diberatkan masyarakat bukan persoalan cicilan saja, tetapi masyarakat merasa tidak menggunakan listrik sebanyak itu. Tapi kenapa tagihannya bisa melonjak dengan sangat tinggi? Itu yang sebenarnya diberatkan, yang paling diberatkan oleh masyarakat sekarang, Pak Rashid. Bukan persoalan cicilannya. Ya, itu nanti ketika dilakukan penyampaian ke PLN, ya, itu kan kita akan verifikasi. Kita akan verifikasi apakah benar data tagihan dibanding dengan stand di rumah tersebut, apakah sudah sesuai atau tidak, kita verifikasi. Ya, kita verifikasi. Baik, berarti harus ada aduan dulu begitu ya dari masyarakat ya? Iya. Supaya nanti akan ada verifikasi lebih lanjut dari PLN. Ya, betul. Baik, kita jeda dulu sebentar, Pak Rashid. Saya mohon kesediaannya untuk masih berada bersama dengan kami di satu segmen terakhir. Nanti Pak saya juga bisa memberikan masukan dari sisi lembaga perlindungan konsumen seperti apa seharusnya untuk bisa menghadapi ini. Kami kembali saat lagi. Ya pemirsa, kami mengucapkan terima kasih atas banyaknya chat WhatsApp yang sudah masuk ke kami, dan tentu saja itu menjadi catatan tersendiri untuk PLN. Nanti Pak Rashid bisa bantu untuk menginformasikan nomor WhatsApp komplain PLN, termasuk juga nomor sosmed atau mungkin link sosmed sesuai dengan wilayah masing-masing, nomor WA sesuai wilayah masing-masing supaya bisa mengirim angka meteran dalam bentuk foto meteran dan nomor pelanggannya. Kemudian di sini ada lagi Pak Said dan juga Pak Rashid. Ada yang mengirimkan capture transaksi di bulan-bulan sebelumnya dari 200-an kemudian melonjak menjadi 1 juta. Pertanyaan saya, di masa corona kok malah naik padahal pemakaian listrik saya berkurang, usaha sepi. Kalau memang ada subsidi silang nggak masalah, asal jujur saya ikhlas. Pak Rashid, ini bukan yang pertama saya yakin Pak Rashid dengar persoalan subsidi silang. Monggo dijelaskan sekali lagi Pak Rashid. Terima kasih. Jadi sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa tidak ada subsidi silang ya. Tidak ada subsidi silang. Adapun terjadinya lonjakan tagihan listrik itu murni karena pemakaian listrik ya. Murni pemakaian listrik ya. Murni pemakaian listrik. Tarif listrik itu tidak naik sejak tahun 2017 sampai sekarang. Dan juga tidak ada subsidi silang tadi. Tapi PLN sendiri juga belum bisa memberikan jawaban kalau mungkin untuk mereka-mereka yang merasa bahwa toko saya tutup hanya menyalakan lampu kemudian tiba-tiba naik begitu, istilahnya secara logika kalau murni pemakaian listrik nggak mungkin begitu Pak Rashid. Itu masih belum ada jawaban pasti ya, harus verifikasi dulu begitu ya? Betul, karena ini juga kan di bulan
akhir Mei ya. Akhir Mei kan seluruh petugas pencatat meter itu sudah membaca di lapangan. Artinya kan sudah mendapatkan angka real ya, sampai angka berapa pemakaian listrik di rumah masing-masing pelanggan itu sudah real kita dapatkan. Nah, tinggal membandingkan. Pelanggan-pelanggan di rumah juga bisa langsung mengecek KWH meter masing-masing juga ya, karena KWH meter PLN itu kan berada di masing-masing rumah pelanggan. Pak Rashid, sorry, maaf kalau saya potong. Artinya dari tagihan yang keluar kita belum bisa tahu ya rinciannya ini apa saja, selisihnya berapa, itu harus verifikasi dulu. Tidak bisa serta-merta kita langsung tahu begitu? Jadi di rekening listrik itu sudah terlihat, sudah bisa kita lihat stand terakhir hasil pencatatan, misalnya pada saat bulan Mei untuk rekening Juni, itu merupakan stand akhir dan juga ada stand awal ya. Juga ada stand awal hasil pembacaan bulan-bulan sebelumnya, atau karena 2 bulan lalu itu masih perhitungan rata-rata, itu sampai tertagih di bulan Mei itu berapa, itu akan terlihat, itu ada selisih stand akhir dengan stand awal. Nanti selisihnya itulah menjadi jumlah pemakaian listrik dalam bulan berjalan itu. Baik, Pak Rashid, sebentar nanti saya akan kembali ke Pak Rashid sebagai penutup dari teman-teman PLN begitu. Pak Said, secara singkat gimana ini konsumen harus bisa menerima ataupun juga komplain atau mencari solusi di sini, Pak Said, secara singkat, monggo. Ya, artinya gini, konsumen juga harus punya catatan tersendiri volume pemakaiannya. Posisi terakhir berapa, posisi awal berapa gitu loh. Sehingga di situ bisa dilihat akumulasi volume pemakaiannya itu berapa, kemudian dihitung dengan tarif dasar listrik itu berapa gitu loh. Dihitung sama-sama menghitung, jangan hanya diserahkan kepada PLN gitu loh. Kenapa? Jangan sampai umpamanya konsumen merasa makan bakso 1 mangkuk ditagih 5 mangkuk. Nah, kan enggak mau dia. Cuma itu aja persoalannya, bagaimana konsumen itu dari sisi PLN bisa menjelaskan bahwa Anda itu benar-benar pakai sekian volumenya dengan rincian ini nih pada bulan ini, sehingga orang bisa mengevaluasi, oh iya pada hari itu saya ada kegiatan apa ya, pakai apa ya, oh iya, nah gitu loh. Baik, Pak Said, terima kasih. Saya kembali ke Pak Rashid. Pak Rashid, secara singkat, monggo dibantu nomor WhatsApp komplain PLN atau call center atau sosial media yang bisa diakses oleh pemirsa, karena begitu banyaknya dan artinya kita ini benar-benar menunggu verifikasi begitu ya, Pak Rashid ya? Ya, jadi PLN untuk komplain pengaduan atau penyampaian beberapa pertanyaan ke PLN itu bisa melalui kontak center 123 ya. Jadi ada melalui telepon 123, kemudian ada Twitter juga PLN 123, ada Facebook PLN 123, dan juga ada Instagram ya, PLN 123 official. Baik. Dan juga ada websitenya PLN. Bisa melalui kanal-kanal tersebut disampaikan pengaduan atau komplain. Dan juga di setiap kantor-kantor PLN seluruh Provinsi Jawa Timur itu ada posko-posko pengaduan ya. Dan juga ada 114 layanan WhatsApp ya. Ada 114 ya, berbeda-beda nomor WhatsApp-nya. Ada 114 sesuai dengan unit-unit pelayanan pelanggan di PLN Jawa Timur. Baik, Pak Rashid, terima kasih banyak sudah berpartisipasi. Kita tunggu nanti bagaimana